Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu pembimbing yang sudah menyaksikan proposal penelitian ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena rahmatnya saya bisa melaksanakan proposal online ini. Dan saya berterima kasih pada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Yuliana, SPMSI, yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini dari awal sampai akhirnya. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Pengembangan Sarana Objek Wisata di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Pastinya karena dilandasi oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti. Baiklah, kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pariwisata. Perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terlihat dari bertambahnya objek wisata luar yang berkunjung ke Indonesia. Contohnya, orang luar berkunjung ke Indonesia itu untuk berwisata, karena di Indonesia sangat banyak pemandangan yang sangat indah. Yang kedua yaitu pariwisata di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah surga bagi para wisatawan. Daerah ini memiliki pantai-pantai dan pulau kecil yang menawan hingga pegunungan dari ujung selatan di pesisir selatan hingga utara di Pasaman Barat. Wisata Pohon Seribu di Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Pohon Seribu berada di lokasi di Jorong Pondok Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pohon Seribu ini terkenal dengan pemandangan yang sangat indah, yang bisa kita nikmati pasir putih yang bersih yang sangat indah kita lihat. Baik, kita lanjutkan dengan perumusan masalah. Bagaimanakah strategi pengembangan SWOT sarana di objek wisata Pohon Seribu ditinjau dari sarana pokok kepariwisataan, sarana perlengkapan kepariwisataan, dan sarana penunjang kepariwisataan? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang Dian ambil yaitu untuk menentukan pengembangan objek wisata Pohon Seribu yang ditinjau dari sarana pokok kepariwisataan, sarana perlengkapan kepariwisataan, dan sarana penunjang kepariwisataan. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan pertimbangan dalam menetapkan pengembangan yang akan digunakan dalam mengembangkan sarana yang ada di objek wisata. Bagi jurusan pariwisata, manfaatnya ialah dalam perhotelan Universitas Negeri Padang, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan sebagai informasi terutama bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih rinci dan lanjut tentang strategi pengembangan Pohon Seribu Kabupaten Pasaman Barat. Manfaat bagi penulis yaitu memenuhi tugas terstruktur dalam mata kuliah penelitian pariwisata dan perhotelan. Selain itu, agar penulis mengetahui masalah-masalah nyata yang terdapat dalam mengembangkan pariwisata agar menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan terhadap teori-teori yang diperoleh saat dalam kuliah. Baik, kita masuk dalam bab 2, tinjauan pustaka. Aspek-aspek teoritis yang terdapat di dalamnya yaitu strategis pengembangan, analisis SWOT, formulasi, analisis SWOT objek wisata, dan sarana objek wisata. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu strategi perkembangan. Menurut Siagian, yaitu menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu analisis SWOT. Menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Yang ketiga, formulasi analisis SWOT.
Menurut Rangkuti, formulasi strategi disusun dengan menggunakan hasil analisis SWOT adalah dengan menggabungkan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, yang keempat yaitu sarana objek wisata. Menurut Arjana, yaitu semua bentuk benda, alat maupun teknologi yang dapat menunjang, mempermudah kegiatan pengunjung selama dalam perjalanan, dari daerah asal sampai daerah tujuan atau destinasi. Selanjutnya, menurut Yoeti 2017, unsur pokok sarana wisata terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, sarana penunjang kepariwisataan. Yang kelima ialah objek wisata. Menurut Ridwan, objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Objek wisata ini dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama objek wisata dan daya tarik wisata alam, yang kedua objek wisata dan daya tarik budaya, yang ketiga objek wisata dan daya tarik minat khusus. Baiklah, kita akan masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu terdapat dalam teknik pengambilan sampel, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke destinasi Pohon Seribu. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang saya peroleh secara langsung dari objek tersebut, objek yang saya teliti, dan teknik pengumpulannya melalui 3 cara, yaitu pertama melalui wawancara, yang kedua melalui observasi, dan yang ketiga melalui kuesioner atau angket. Sedangkan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui persedia perantara atau media perantara. Selanjutnya ialah analisis data. Analisis data terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik analisis data tadi menurut Sugiono. Yang pertama adalah reduksi data. Apakah reduksi data tersebut? Reduksi data adalah mereduksi data, berarti artinya merangkum, memilih hal-hal yang fokus untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data adalah setelah data itu direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Apakah penarikan kesimpulan tersebut? Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data. Kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ibu pembimbing yang telah mendengarkan banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Semoga dapat dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.